Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendasari penderitaan kita? Setiap tindakan buruk yang kita sesali seringkali berawal dari pikiran yang terselubung. Mari kita ungkap 3 akar kejahatan dalam pikiran yang kerap membuat kita terjatuh. Jika kita perhatikan, banyak masalah dan konflik dalam hidup seringkali berawal dari pikiran kita sendiri. Dalam Anguttara Nikaya 5, halaman 264, ada 3 pola pikiran negatif yang menjadi akar dari semua tindakan buruk, yaitu abijja atau nafsu loba, byapada atau keinginan jahat, dan micaditi atau pandangan salah. Ketiga pola ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga menciptakan penderitaan di sekitar kita. Mengapa pikiran kita bisa begitu mudah tersesat dalam arah yang merugikan? Dan bagaimana kita bisa mengenali, bahkan menghentikan, pengaruh dari ketiga akar kejahatan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita telusuri bersama bagaimana pikiran kita berperan dalam menciptakan tindakan yang tidak baik, dan bagaimana kita dapat mulai membebaskan diri darinya. Yang pertama adalah abijja atau nafsu loba. Abijja, yang bisa diterjemahkan sebagai nafsu loba, adalah keinginan berlebihan yang terus-menerus muncul dari dalam diri kita. Ini bukan sekedar keinginan biasa, tetapi merupakan dorongan kuat yang mendorong seseorang untuk terus mengejar apa yang diinginkan. Bahkan, jika itu berarti mengabaikan atau menyakiti orang lain. Abijja adalah bentuk keserakahan dalam pikiran yang cenderung membuat seseorang terikat pada keinginan duniawi dan harta benda. Abijja berakar dari keinginan yang tak terkendali. Orang yang dikuasai oleh abijja seringkali merasa tidak pernah puas apapun yang sudah mereka miliki. Keserakahan yang berasal dari abijja dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil dalam hidup. Orang yang terjebak di dalamnya bisa saja rela menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Dalam jangka panjang, abijja menjadi penghalang utama bagi kebahagiaan karena memicu perasaan tidak puas, iri hati, dan persaingan yang tidak sehat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang sangat ingin memiliki barang mewah atau kesuksesan tertentu mungkin mulai merasakan ketidakpuasan dengan apa yang dimiliki saat ini. Abijja ini bisa terlihat dalam tindakan manipulatif, tipu daya, dan bahkan perbuatan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keinginan tersebut. Ada beberapa cara mengatasi abijja. Yang pertama, melatih diri untuk merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan sikap memberi dan memperhatikan orang lain sebagai cara untuk mengurangi keinginan yang berlebihan. Yang ketiga, latihan meditasi dapat membantu seseorang mengenali dan melepaskan diri dari dorongan-dorongan loba yang muncul dalam pikiran. Yang kedua adalah byapada, kemauan jahat atau dendam. Byapada adalah keinginan buruk terhadap orang lain, biasanya berupa dendam atau kebencian. Seseorang yang dipenuhi oleh byapada cenderung menyimpan rasa benci yang mendalam dan keinginan untuk melihat orang lain menderita atau gagal. Byapada berakar dari ketidakpuasan, perasaan tidak dihargai, atau kemarahan yang belum terselesaikan. Byapada berfungsi sebagai racun bagi pikiran. Saat seseorang memiliki keinginan jahat, seperti dendam atau rasa iri, itu akan mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka, serta merusak kedamaian batin. Kebencian yang muncul dari byapada bisa menyebabkan konflik dengan orang lain dan juga merusak hubungan. Orang yang terjebak dalam byapada akan sulit merasakan kedamaian karena mereka selalu merasa terbakar oleh dendam atau kemarahan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari,
merasa puas jika orang lain mengalami kemalangan atau kesulitan. Contoh yang kedua, membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan fitnah karena perasaan iri atau dendam. Beberapa cara mengatasi Byapada. Yang pertama adalah latihan cinta kasih atau metta bhavana. Dapat membantu seseorang untuk melihat orang lain dengan lebih positif dan mengurangi rasa benci. Cara yang kedua, menumbuhkan sikap memaafkan dan berlapang dada, karena dendam hanya akan merusak diri sendiri. Cara yang ketiga, menyadari bahwa menyimpan kebencian tidak akan mengubah keadaan, tetapi justru mengganggu kesejahteraan mental kita sendiri. Yang ketiga adalah micaditi atau pandangan salah. Micaditi adalah pandangan yang salah atau keliru terhadap kenyataan, yaitu cara pandang yang bertentangan dengan prinsip kebenaran. Pandangan salah ini sering muncul karena kurangnya pemahaman, kepercayaan yang keliru, atau bias yang muncul dari pengalaman pribadi. Seseorang yang memiliki micaditi cenderung membuat keputusan atau tindakan yang tidak bijaksana karena mereka melihat sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Micaditi bisa berupa anggapan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada hal-hal duniawi semata, atau bahwa kebahagiaan dapat diraih melalui kekerasan atau persaingan. Pandangan salah seringkali membuat seseorang terjerumus dalam siklus penderitaan karena keputusan-keputusan yang diambil cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki micaditi akan sulit melihat jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian karena pandangan mereka sudah dikaburkan oleh pemahaman yang keliru. Beberapa contoh micaditi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang percaya bahwa nilai diri hanya diukur dari harta, status, atau kekuasaan, padahal ini hanyalah ilusi sementara. Contoh yang kedua, pandangan bahwa menyakiti orang lain dapat memberikan kebahagiaan atau keuntungan bagi diri sendiri. Beberapa cara mengatasi micaditi. Yang pertama, mempelajari dan memahami ajaran kebenaran atau dhamma agar memiliki pandangan yang lebih benar terhadap hidup dan kebahagiaan. Cara yang kedua, berlatih untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perspektif lain, sehingga pandangan yang keliru dapat perlahan berubah. Cara yang ketiga adalah melakukan refleksi diri secara mendalam dan mencari pemahaman tentang makna kehidupan sejati. Ketiga bentuk kejahatan yang berasal dari pikiran ini, abijja atau keserakahan, byapada atau kebencian, dan micaditi atau pandangan salah, adalah akar dari tindakan-tindakan negatif yang membawa penderitaan pada diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami cara ketiganya bekerja dalam pikiran kita dapat mulai mengembangkan kesadaran yang lebih dalam untuk menghindari, bahkan menghapusnya dari diri kita. Setiap kali kita berhasil mengatasi abijja, byapada atau micaditi, kita selangkah lebih dekat pada kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. Semoga dengan memahami abijja, byapada, dan micaditi, kita bisa lebih waspada dan bijaksana dalam menghadapi pikiran negatif yang muncul dalam hidup kita. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya yang membantu perjalanan kita menuju pemahaman diri yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.